Halo Sobat Nawikrama TV, bagaimana jika Malaysia tanpa pekerja Indonesia? Coba saja lihat apa yang terjadi. Oke, kita bahas satu persatu. Said Iqbal bilang, ekonomi Malaysia bakal lumpuh kalau tanpa pekerja Indonesia. Apakah ini berlebihan? Tidak juga, lihat faktanya. Malaysia itu hidup dari tenaga kerja murah. Dan siapa yang paling banyak bekerja di sana? Pekerja migran Indonesia, PMI? Ada 5 juta lebih orang Indonesia yang berkeringat. Dari perkebunan sawit sampai pabrik elektronik, dari konstruksi sampai pembantu rumah tangga, siang malam kerja keras. Tapi apa balasannya? Gaji kecil, perlindungan minim, dan yang lebih gila lagi, ditembaki. Ini yang bikin geram. Kasus terakhir 5 PMI ditembaki di perairan Malaysia, 2 tewas. Sudah gitu, bukan yang pertama kali. Sejak 2005, sudah ada 75 kasus penembakan PMI di Malaysia. Itu data dari Migrant Care. Apa tiap kali ada kejadian, Indonesia cuma bisa kirim nota diplomatik yang nggak ada efeknya? Makanya Said Iqbal teriak, kalau perlu tarik semua tenaga kerja kita. Gampangnya begini, Malaysia itu butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Bayangkan, kalau 5 juta PMI pulang, siapa yang panen sawit mereka? Siapa yang bangun gedung mereka? Siapa yang cuci piring di restoran mereka? Malaysia bisa bertahan. Dulu, mungkin kita bisa dimain-mainkan, tapi sekarang Prabowo sudah jadi presiden, dan kita tahu, dia bukan tipe pemimpin yang cuma bisa kirim nota diplomatik tanpa hasil. Prabowo itu tegas. Lihat waktu dia jadi Menhan, beli jet tempur, beli kapal selam, perkuat militer. Kenapa? Karena dia tahu, Indonesia harus dihormati, bukan negara yang bisa diancam atau dibiarkan warganya ditembaki seenaknya. Kalau Prabowo jadi presiden, gak ada lagi PMI yang diperlakukan seperti sapi perah kerja mati-matian, tapi malah dibiarkan dalam status ilegal. Oh, nanti dekat pemilu di Malaysia tiba-tiba jadi legal biar bisa ikut nyoblos partai tertentu. Licik sekali. Prabowo bakal negosiasi keras. Bukan sekedar minta maaf atau penjelasan, tapi tuntut keadilan. Kalau Malaysia nggak serius melindungi pekerja kita bisa main keras juga. Misalnya, batasi ekspor sawit, batasi tenaga kerja, bahkan boikot produk mereka. Ironi Indonesia yang kaya, tapi pekerjanya miskin di negeri orang. Yang lebih ironis lagi, kita ini negara kaya, tanah luas, sumber daya melimpah, tapi kenapa rakyatnya harus cari makan di negeri orang, sampai rela kerja kasar, tinggal di asrama sempit, makan seadanya? Salahnya di mana? Dulu, karena kebijakan ekonomi kita lemah, investasi masuk tapi rakyat sendiri nggak dapat manfaat. Kerja di dalam negeri gaji kecil. Makanya orang pergi ke Malaysia. Tapi ini harus berubah. Prabowo tahu, ekonomi harus kuat dari dalam. Infrastruktur sudah dibangun Jokowi. Sekarang tugas Prabowo buat bikin ekonomi naik kelas, upah layak, lapangan kerja banyak, biar orang Indonesia nggak perlu jadi buruh di negeri orang. Kalau ini berhasil, bukan kita yang takut kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang takut kehilangan kita. Kesimpulan, saatnya Indonesia berdiri tegak. Jadi, mau sampai kapan? Kita diam saja warga, kita ditembaki, diupah murah, dipermainkan dalam politik Malaysia. Cukup, kita butuh pemimpin yang bisa bicara keras, bisa bikin Indonesia dihormati. Dan Prabowo adalah orangnya. Malaysia butuh kita lebih dari kita butuh mereka. Kalau nggak percaya, coba saja tarik semua PMI. Lihat mereka bisa apa. Coba lihat sekeliling dunia berubah. Dulu, mungkin kita dianggap kecil, dianggap cuma pemasok tenaga kerja murah. Tapi sekarang Indonesia itu raksasa ekonomi. Kita terbesar di ASEAN, nomor 1. Investasi masuk, terus pabrik-pabrik besar datang ke Indonesia, bukan ke Malaysia. Kita punya sumber daya alam yang mereka butuhkan. Batu bara, sawit, nikel, gas alam. Mau banyak-banyak orang menindas pekerja, kita mau terus mempermainkan status mereka, silakan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau Malaysia masih nekat menembaki pekerja kita, masih nekat kasih upah murah tanpa perlindungan, kita punya banyak cara buat bikin mereka menyesal. Kalau 5 juta pekerja migran Indonesia pulang, siapa yang mau kerja di kebun sawit mereka? Siapa yang mau bangun gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur? Tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal? Silakan coba, tapi nggak akan sama. Mereka butuh sawit, kita punya sawit. Mereka butuh batu bara, kita punya batu bara. Kalau kita tahan sedikit saja pasokan, harga di Malaysia bakal naik. Restoran Malaysia di Indonesia banyak. Produk mereka di supermarket kita banyak. Kita bisa hidup tanpa mereka. Tapi mereka belum tentu bisa hidup tanpa kita. Selama ini Malaysia nyaman. Kenapa? Karena pemimpin Indonesia kebanyakan lunak. Dulu bukan nggak peduli, tapi kurang nyali. Tapi dengan Prabowo sebagai presiden,
beda cerita. Orangnya keras, tegas, bukan tipe yang bakal diam saja kalau rakyatnya diperlakukan tidak adil. Diplomasi agresif, kalau Malaysia main keras, Prabowo bisa lebih keras lagi. Militer kita makin kuat. Ini bukan ancaman perang, tapi sinyal jelas. Indonesia nggak bisa diremehkan lagi. Dan satu hal yang Malaysia harus pahami, Indonesia sekarang punya pilihan. Dulu orang Indonesia pergi ke Malaysia karena nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang lapangan kerja di dalam negeri makin banyak. Jokowi sudah bikin fondasi. Prabowo tinggal mempercepat. Sebentar lagi bukan orang Indonesia yang berebut kerja di Malaysia, tapi orang Malaysia yang akan cari kerja di Indonesia. Malaysia punya pilihan, hargai pekerja Indonesia atau kehilangan mereka selamanya. Indonesia juga punya pilihan, diam dan terus diinjak, atau berdiri tegak dan tunjukkan bahwa kita negara besar. Dan dengan Prabowo memimpin, pilihan kita jelas. Malaysia, kalau kalian masih berpikir bisa mempermainkan Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Jangan salah paham, kita bukan mau cari musuh, kita bukan mau perang, tapi kita juga bukan bangsa yang bisa terus diperlakukan seenaknya. Selama ini Malaysia nyaman, karena mereka pikir Indonesia akan selalu diam. Tapi itu Indonesia yang dulu. Sekarang Indonesia punya posisi tawar yang kuat. Ekonomi kita naik pesat. Kita bukan lagi negara yang sekedar kirim buruh. Kita sekarang pusat industri, pusat teknologi, pusat perdagangan di ASEAN. Kekuatan diplomasi kita makin tajam. Indonesia bukan cuma besar di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Lihat nggak 20? Lihat BRIC. Lihat peran kita di PBB. Militer kita diperkuat. Ini bukan soal mau perang, tapi kita kirim pesan jelas. Jangan main-main dengan Indonesia. Prabowo akan ubah cara Malaysia melihat Indonesia. Jokowi sudah meletakkan fondasi yang kuat. Tapi untuk urusan ketegasan dan harga diri bangsa, Prabowo adalah orang yang tepat. Bayangkan, Prabowo duduk sebagai presiden. Apakah dia akan diam kalau PIMI kita ditembaki? Tentu tidak. Diplomasi akan lebih tegas. Kalau Malaysia masih meremehkan, kita bisa ambil langkah lebih jauh. Ekonomi kita tidak lagi bergantung pada mereka. Justru mereka yang mulai ketergantungan pada kita. Investasi asing lebih besar di Indonesia. Dengan ekonomi yang berkembang, kita nggak perlu lagi kirim tenaga kerja ke luar negeri. Justru tenaga kerja asing yang akan datang ke sini. Indonesia ini kaya, tapi kenapa masih banyak orang kerja di luar negeri? Karena dulu kita nggak punya pilihan. Tapi sekarang pilihan itu ada. Prabowo akan buat industri dalam negeri berkembang. Lebih banyak pabrik, lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak peluang untuk anak bangsa. Upah pekerja di Indonesia harus layak. Kalau bisa dapat gaji tinggi di dalam negeri, siapa yang mau jadi buruh di Malaysia? Indonesia harus mandiri. Kita harus jadi negara yang bukan hanya mengirim tenaga kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan kalau itu terjadi, bukan kita yang akan kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang akan kehilangan kita. Pesan untuk Malaysia, jangan meremehkan Indonesia lagi. Jadi kalau Malaysia masih berpikir bisa semena-mena terhadap pekerja Indonesia, lebih baik pikir ulang. Dunia sudah berubah, Indonesia sudah berubah, dan di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan bangkit lebih cepat, lebih kuat, lebih dihormati. Indonesia bukan lagi sekadar tetangga Malaysia. Kita adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka masih nggak percaya, coba saja tarik semua PIMI. Lihat apa yang terjadi.